Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marice, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah dosen prodi D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Saya mengajar pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran yang saya buat. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah utama dalam program studi D3 Kebidanan, sehingga mahasiswa mampu memberikan pelayanan asuhan kepada neonatus, bayi dan balita. Kajian pada mata kuliah ini adalah tentang kebutuhan dasar neonatus, bayi dan balita, nutrisi pada neonatus, bayi dan balita, evidence based dalam asuhan neonatus, bayi dan balita, serta manajemen asuhan neonatus, bayi dan balita. Praktikum laboratorium dan penugasan mandiri. Penugasan mahasiswa akan dievaluasi dengan penilaian formatif dan sumatif serta nilai tugas. Mata kuliah ini diajarkan di semester 3 dengan bobot 4 SKS, di mana dibagi menjadi dua teori dan 2 praktek. Capaian pembelajaran lulusan. Sikap mahasiswa menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang keahliannya secara mandiri, menjalankan praktek kebidanan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan kode etik profesi. Keterampilan umum. Mahasiswa mampu menyelesaikan masalah kerja sesuai bidang keahlian dengan berpikir logis, kreatif dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Keterampilan khusus, mahasiswa mampu melaksanakan dan mengidentifikasikan penyimpangan atau kelainan pada kasus kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan vokasi. Keterampilan umumnya ini, mahasiswa mengetahui pengetahuan tentang jenis, tanda, gejala, penyakit umum dan infeksi pada kehamilan, persalinan, postpartum, bayi baru lahir, bayi dan balita, dan harus menguasai konsep teoritis ilmu kebidanan, asuhan kebidanan, dan etika profesi. Capaian penilaian mata kuliah ini, yang pertama, menguasai konsep dasar neonatus, bayi dan balita, dan anak prasekolah. Yang kedua, memahami konsep dasar penilaian bayi baru lahir, menguasai konsep tumbuh kembang bayi balita dan anak prasekolah, memberikan asuhan kebidanan serta melakukan evaluasi asuhan yang sudah diberikan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang terakhir, melakukan pendokumentasian asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Adapun materi pembelajaran, yang pertama, membuat kontrak dan pengantar asuhan neonatus, bayi dan balita. Pertemuan kedua dan ketiga itu menganamnesa dan mengaplikasikan pemeriksaan fisik bayi baru lahir dan balita serta anak. Pertemuan keempat, memahami kebutuhan nutrisi, vitamin A dan cairan pada bayi dan balita. Pertemuan 5 dan 6 itu memahami tentang kebutuhan nutrisi, mengaplikasikan stimulasi tentang tumbuh kembang bayi dan balita. Pertemuan ke-8, UTS. Setelah itu, pertemuan berikutnya tentang pertemuan ke-9 tentang imunisasi, pertemuan 10 memahami tentang deteksi dini kegawat-daruratan pada neonatus, bayi dan balita. Pertemuan berikutnya itu memahami dan menjelaskan tentang penata laksanaan dan rujukan kasus kegawat-daruratan,
komplikasi pada neonatus bayi dan balita. Yang berikutnya, belajar tentang evidence base dalam asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Pertemuan berikutnya itu memberikan pendidikan kesehatan neonatus dan bayi tentang penata laksanaan dan rujukan kegawat daruratan komplikasi pada neonatus bayi dan balita. Pertemuan berikutnya merujukan dan kolaborasi pada bayi baru lahir, bayi dan balita. Pertemuan ke-15 menjabarkan tentang pendokumentasian pada bayi baru lahir dan balita. Terakhir adalah ujian akhir semester. Sistem pembelajaran ini yaitu tatap muka. Metode pembelajarannya itu adalah ceramah, diskusi kelompok, serta tanya jawab. Interaksi dosen dan mahasiswa bersama-sama mendiskusikan dan tanya jawab di ruang kelas, komunikasi via WhatsApp, grup, dan tugas individu ataupun kelompok. Sistem pembelajaran mata kuliah ini yang pertama adalah kehadiran itu 10%. Yang kedua itu adalah tugas, itu dihitung 20%. Yang ketiga itu adalah nilai ujian akhir tengah semester dihitung 30%. Yang terakhir ujian akhir semester itu dihitung 40%. Baiklah, telah saya sampaikan tentang RPS saya. Berikutnya saya akan paparkan video pembelajaran praktek di laboratorium dengan materi memandikan bayi baru lahir, dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bu. Baiklah, selamat bertemu lagi di perkuliahan dengan saya sesuai dengan kontrak perkuliahan di RPS ya. Di RPS, dan awal pertemuan tentang praktek, kita hari ini akan melakukan praktek memandikan bayi baru lahir ya. Jadi teman-teman, sebelum kegiatan ini dimulai, boleh teman-teman menyediakan waktu sebentar untuk berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, teman-teman, sebelum praktek ini dimulai, saya mau mereview kembali untuk mata kuliah teori, karena mata kuliah neonatus ini kan ada 4 ya, ada 4 SKS, ada teori, 2 praktek. Jadi sebelum kita melakukan praktek, sebelum kita memberikan praktek, kita dapat teori dulu. Jadi teman-teman, sebelum melakukan di sini kan kita akan melakukan memandikan bayi baru lahir. Saya mau bertanya dulu, teman-teman, adakah yang tahu kira-kira bayi baru lahir itu boleh langsung dimandikan atau itu tunggu waktu dulu? Ada yang bisa bertanya? Bisa menjawab? Ya, Baby silakan. Bayi dimandikan setelah 6 jam lahir. Oke, betul ya. Jadi bayi baru lahir itu baik dia normal secara normal, itu dia tidak boleh langsung dimandikan, tapi tunggu waktu sampai 6 jam setelah lahir ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itulah kita kalau misalnya mau memandikan bayi, kita harus menyiapkan semuanya dulu peralatan yang akan kita lakukan ya. Jadi sebelum kita langsung ke praktek ya. Jadi sebelum melakukan di praktek, yang pertama kita lakukan itu adalah persiapan alat. Persiapan alat, yakinkan bahwa alat-alat ini sudah lengkap seperti kasa steril, terus kapas DTT, minyak oil, terus minyak telon, apalagi ini sisir ya, sisir, terus handuk bersih, handuk kotor, dan jangan lupa kita mengisi bak ini menggunakan air hangat ya, air hangat. Tidak boleh menggunakan air yang dingin, tetapi menggunakan air hangat. Oke, setelah yakin semua alatnya sudah lengkap, yang kita lakukan yang pertama itu adalah cuci tangan dulu ya, cuci tangan. Permisi ya, saya cuci tangan di sini. Jadi cuci tangannya itu menggunakan 7 langkah. Cuci tangan menggunakan 7 langkah. Setelah itu kita kita lap menggunakan wastafel yang ada ya. Setelah itu kita menggunakan
celemek. Kita gunakan celemek. Kita gunakan celemek. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan atau handscoon. Gunakan handscoon ya, sepasang. Menggunakan handscoon. Gunakan handscoon. Habis itu kita mengambil bayi di tempat box bayi atau di tempat ibu. Jadi kita mengambil bayi. Ya, kita ambil bayinya. Setelah itu kita letakkan bayi di tempat handuk yang pertama. Itu adalah handuk yang pertama untuk membuka baju bayi. Oke. Kita buka dulu baju bayinya. Kita buka baju bayinya. Ya, buka baju bayi semuanya. Baju bayi, terus popok, terus lampin ya. Setelah itu, kita tutup bayinya ya. Tutup bayinya. Untuk mencegah hipotermi. Setelah itu pakaian kotor ini kita letakkan di pakaian yang kotor, di kom yang kotor. Setelah itu kita bawa bayinya ke tempat meja memandikan bayi. Yang pertama kita lakukan adalah ambil kapas. Kapas ini, kapas DTT 2, kita melakukan membersihkan di bagian mata bayi dulu. Mata bayi itu dari luar ke dalam, sekali saja. Setelah itu kita ambil lagi kapasnya. Kita bersihkan bagian lipatan bagian terkecil bayi seperti leher, terus aksila. Setelah itu bagian selangkangan atau daerah genitalia dan bagian lipatan tangan maupun kaki ya. Setelah itu kita lakukan tindakan memandikan bayi. Memandikan bayi kita ambil wastafel. Yang pertama, wastafel pertama ini adalah air biasa dulu. Air biasa, ambil air, terus kita peras. Setelah itu kita bersihkan. Yang pertama adalah membersihkan bagian kepala bayi, sambil membersihkan bagian telinga, terus bagian leher, bagian perut, bagian dada, bagian perut, sambil kita memperhatikan tali pusat ya. Jangan sampai tali pusatnya ini basah. Karena tali pusat harus kering. Habis itu kita bersihkan bagian genitalia, bagian ekstremitas. Kita bersihkan bagian ekstremitas atas, tangan. Setelah itu bagian ekstremitas bawah, bagian punggung. Jangan lupa tangan kita membersihkan bagian punggung sampai ke, setelah itu kita lakukan di bagian genitalia. Setelah itu kita bersihkan, kita ambil lagi wastafel yang satunya untuk memakai sabun ya. Jadi wastafel ini diberikan air, setelah itu diberikan sabun. Diberikan sabun, kita berikan lagi kepada bayinya. Kita bersihkan lagi kepala bayinya menggunakan sabun. Itu dari kepala, telinga, terus leher, muka juga boleh ya, tapi bagian pipi saja dan bagian dahi, karena tidak boleh terkena di bagian mata dan mulut, takutnya sabunnya tertelan oleh bayi. Terus bagian dada, bagian ekstremitas atas, kiri bawah, kiri kanan ya. Setelah itu bagian perut, terus bagian ekstremitas bawah, kaki kanan kiri. Terus itu yang terakhir adalah genitalia suserta bagian punggung. Tutup. Setelah itu kita membawa, setelah bayi diberi dari sabun, setelah itu kita membawa bayi ke tempat bak mandi bayi.
membawa mandi bayi. Terus tangan kita seperti ini ya. Seperti ini membawa bayi ke dalam bak mandinya. Oke. Setelah ini teman-teman, coba kamu agak maju sedikit biar agak kelihatan sedikit. Oke. Jadi kita memandikan bayi. Doro kelihatan? Kelihatan. Jadi kepalanya ini kita bersihkan dulu, bersihkan ke bagian kepala, terus bagian dahi, muka dibasahkan ya. Terus kita bersihkan bagian dada, ekstremitas atas, kiri dan kanan. Setelah itu bagian perut, ingat tali pusat tidak boleh dibasahkan. Setelah itu bersihkan bagian kaki atau ekstremitas kiri dan kanan sambil membersihkan genitalia. Nah, setelah itu, kalau kita mau membalikkan bayi, kita mau bersih bagian punggungnya, itu dibalikkan. Dibalikkan yaitu 4 jari tadi tangan kita harus berada di bagian punggung bayi. Terus yang jempol ini harus berada di bagian bahu. Ya, seperti ini. Jadi, supaya kepala bayi itu disanggah oleh tangan kita. Ya, setelah itu, kita bersihkan bagian punggung bayi. Dari kepala, dari punggung atas sampai punggung bawah dan sampai ke genitalia. Kembali lagi kita ke posisi yang semula ya. Setelah yakin bahwa bayinya itu sudah bersih, bawa bayi ke meja perawatan ya. Kita siapkan handuk bersih. Terus kita pindahkan ke handuk bersih. Handuk bersih, terus handuk kotornya kita pindahkan ke tempat yang kotor ya. Setelah itu kita bersihkan bayinya, kita lap bayinya dari kepala, terus dari telinga, dari dahi ya, dari muka, pelan-pelan kita membersihkannya ya. Yakinkan bahwa jangan sampai basah ya. Setelah itu lari ke bagian sambil kita melakukan tindakan merangsang bayi. Jadi sambil kita melakukan membersihkan bagian lipatan bayi seperti di ekstremitas tadi. Jadi kita bersihkan bagian genitalianya, genitalia kanan dan kiri bagian atas. Setelah itu bagian dada sambil kita memperhatikan di bagian abdomennya. Lihat lagi tali pusatnya. Kira-kira tali pusatnya kering apa tidak? Kalau misalnya tali pusatnya ini basah, berarti kita tinggal mengelap. Hati-hati lapnya ya. Jangan sampai tali pusatnya itu infeksi ya, seperti itu. Jadi benar-benar tali pusat ini harus kering. Setelah itu kita bersihkan bagian ekstremitas. Kita lap bagian ekstremitas bayinya. Sambil kita memberikan rangsangan taktil. Setelah itu kita bersihkan bagian genitalia. Yang terakhir adalah bagian punggung ya. Oke, setelah ini dilakukan tindakan, kita berikan minyak ya. Setelah bayinya itu yakin bahwa bayinya itu sudah dikeringkan, kita berikan minyak telon. Minyak telon. Kita dari melakukan minyaknya ini memberikannya dari bagian kepala. Yang pertama itu bagian kepala, terus bagian kepala kita berikan, terus bagian dada, terus bagian abdomen, terus bagian ekstremitas ya, ekstremitas atas bawah. Yang terakhir bagian punggung kita berikan supaya bayinya tetap hangat. Setelah itu kita lakukan perawatan tali pusat. Perawatan tali pusat ini kita ambil kasa steril. Kita lipat segitiga ya, kita lipat segitiga. Setelah itu kita letakkan segitiga, kita lipat seperti ini. Setelah itu kita lakukan perawatan tali pusat ya. Tali pusatnya harus ditutup. Jadi diikat ya, kasanya diikat.
Setelah semuanya dilakukan perawatan kepada bayi, sudah diberikan minyak oil, minyak telon, bayi diberikan baju. Ambil baju yang sudah kita siapkan sama perlengkapan yang lainnya. Perlengkapan lainnya ya. Jadi kita buka baju perlengkapan lainnya seperti celemek, topi, handuk, baju sudah lengkap semua, popok sudah ada. Jadi bayi dipindahkan ke sebelahnya yang pakaiannya sudah ada. Terus kita pasangkan bayi baju. Pertama kita pasangkan adalah popok dulu. Setelah pasang popok, kita pasang baju. Setelah pasang baju, kita bedong bayinya. Bedong bayinya. Kita bedong bayi. Kita rapikan selimutnya. Habis itu kita lakukan bedongan pada bayi baru lahir. Lipat seperti ini dan diikat ya. Bedongnya yang terakhir itu harus diikat di bagian kaki supaya bayinya tidak bergerak-gerak. Setelah itu, sebelum kita memberikan topi, kasih sisir. Sisir, bayinya disisir ya, bayinya disisir. Setelah disisir baru kita menggunakan topi. Dan yang terakhir itu bayi ini kasihkan ke ibu. Kasihkan ibu-ibu, bayinya sudah kami lakukan memandikan bayi baru lahir. Jadi bayinya nanti dikasihkan minum ASI, dan apabila ada keluhan lainnya, ibu bisa menghubungi petugas kami ya. Seperti itu ya teman-teman. Setelah itu yakinkan semua alat-alat itu dirapikan. Bersihkan, terus rapikan semuanya. Yang terakhir adalah kita cuci, buka handscoon, kita lakukan cuci tangan ya. Cuci tangan 7 langkah sama halnya. Setelah itu kita membereskan alat sudah. Yang terakhir adalah dokumentasi ya teman-teman. Oke, untuk praktekkan bayi baru lahir, memandikan bayi baru lahir sudah selesai. Sudah selesai kita lakukan. Sebelum ini diselesaikan, sebelum praktek ini selesai, adakah teman-teman yang mau bertanya tentang cara perawatan bayi baru lahir atau memandikan? Saya Doro ya? Bu. Ya, ada apa Doro? Saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu bisa mengulangi cara memegang bayi pada saat dimandikan karena saya belum paham Bu. Oke, terima kasih ya Doro. Ya. Jadi boleh kita buka dulu. Jadi Doro, ini kita ambil dulu. Jadi bisa. Coba kamu ke sini Doro. Kamu pegang seperti ini. Pegang seperti ini memandikan bayi baru lahir. Oke, setelah itu tangannya bahu ini dipegang ya. Tangan kamu jempolnya di sini. Nah, satunya di dalam. Berempat ini di dalam di sini posisinya. Terus satunya seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu memandikannya seperti ini ya. Coba kamu membalikkannya, bisa nggak? Oke, seperti itu ya. Oke, supaya bayinya kepalanya tidak goyang-goyang. Karena kepala bayi itu kan masih sangat lembut ya teman-teman. Oke, sudah, boleh kamu letakkan di situ. Udah paham belum Doro? Sudah Bu. Sudah mengerti. Oke, letakkan di sini saja. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu. Ya? Bu, untuk perawatan tali pusatnya apakah boleh memakai betadin? Oke, itu pertanyaan bagus juga ya. Jadi tali pusat itu tidak boleh menggunakan apa-apa. Jadi tali pusat itu tidak boleh menggunakan perawatan tali pusat itu tidak boleh menggunakan betadin, tidak boleh menggunakan alkohol seperti itu. Jadi tidak boleh apa-apa ya. Yakinkan tali pusatnya itu benar-benar kering. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin materi saya untuk memandikan bayi baru lahir cukup sampai di sini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan
bertemu lagi untuk membahas tentang imunisasi pada bayi baru lahir ya. Nanti kita akan belajar lagi, dan saya ingatkan lagi kepada kalian bahwa jangan sampai berakhir di sini. Jadi kalian tetap melakukan praktek mandiri di laboratorium. Ya. Nanti saya akan mengecek kembali ya. Mungkin dari saya sekian. Dari saya untuk materinya cukup sekian. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Ibu.